Channel Study Mandiri kali ini membahas kalimat pasif past, future, perfect. Sebelum dilanjutkan, saya sarankan agar Anda bergabung di grup Facebook Study Mandiri untuk belajar bersama dengan anggota grup Facebook lainnya. Dalam mempelajari grammar, saya mengajak untuk tidak dihafal, tapi dimengerti. Rumus kalimat pasif sangat sederhana, yaitu to be plus verb 3. Tentunya harus disesuaikan dengan tensesnya. Mempelajari kalimat pasif, sebaiknya mengetahui dulu apa itu past, future, perfect, yaitu menyatakan suatu kejadian atau peristiwa yang akan telah dilakukan di waktu lampau, tapi kenyataannya tidak dilakukan. Sehingga kalimat past future perfect hanya menyatakan sebuah kekecewaan atau penyesalan yang semestinya dilakukan waktu lampau. Coba bandingkan rumus kalimat aktif, subject, plus would, plus have, plus verb 3. Contoh, he would have driven a car. Dia semestinya akan telah mengendarai mobil. Rumus pasifnya subject plus would plus have plus been plus verb 3. A car would have been driven by him. Mobil semestinya akan telah dikendarai olehnya. Merubah kalimat aktif menjadi pasif pada dasarnya merubah kata kerja yang berawalan misal mengendarai, drive, menjadi berawalan dikendarai. Pada kalimat pasif tersebut terlihat ada would, have, been, dan by him, oleh dia. Supaya tidak dihafal, tapi dimengerti, akan saya jelaskan semua elemen tersebut. Coba lihat bagan to be. To be yang paling kita kenal adalah to be MSR. Sebagai kata kerja bantu, tentunya berfungsi membantu. Membantu yang bagaimana? Nanti akan jelas terlihat setelah dalam proses merubah kalimat menjadi pasif. Mengucapkan kata kerja dasar, misal drive, semestinya dengan to drive. Coba hilangkan kata to pada to drive, menjadi drive saja. Dan juga hilangkan kata to pada to be, sehingga menjadi be saja. Terlihat bahwa verb 1 drive sepadan dengan be MSR. Drive sebagai verb 1, verb 2-nya drove, bentuk ketiganya driven. Karena be MSR sepadan dengan drive, kata kerja verb 1, maka be juga mempunyai bentuk kedua dan ketiganya, yaitu be MSR bentuk pertama, bentuk pasnya was were, dan bentuk ketiganya been. Inilah asal mula been pada rumus tersebut. Selanjutnya lihat di bawah to be dan drive. Terdapat will, yang juga sebagai kata kerja bantu. Pada dasarnya sama dengan to be MSR dan verb 1 drive. Telah dijelaskan bahwa to be MSR mengalami perubahan bentuk. Begitu juga will, bentuk pasnya would. Inilah asal mula would, yang berarti akan, karena past future. Selanjutnya di bawah will, terdapat has, have, yang juga sebagai kata kerja bantu untuk perfect. Sebagai kata kerja bantu, juga mengalami perubahan bentuk. Has, have, bentuk pasnya had. Karena past future perfect, maka menggunakan bentuk pertama,
yang juga dikarenakan setelah would harus selalu kata kerja verb 1 yang sepadan dengan has, have. Tapi karena past future perfect, maka menggunakan have untuk semua subjek. He, she, it, they, we, you, dan I. Coba lihat dan bandingkan kalimat aktif dan pasifnya. Kalimat aktifnya, he would have driven a car. Sedangkan kalimat pasifnya, a car would have been driven by him. Terlihat kata by him, oleh dia. By menunjukkan si pelaku. He bila sebagai objek, maka he berubah menjadi him. Bila she, menjadi her. Kalau it, tetap it. They menjadi them, we menjadi us, you tetap you, dan I berubah menjadi me. Jadi ada dua kata ganti yang tidak berubah bila menjadi objek, yaitu it dan you. Subjek kalimat pasif diambil dari objek kalimat aktif, yaitu a car. Sehingga kalimat pasifnya menjadi a car would have been driven by him. Mungkin timbul pertanyaan, kenapa menggunakan kata kerja bantu bentuk ketiga been? Coba perhatikan. Pada dasarnya, rumus pasif adalah to be plus verb 3. Karena bentuk perfect, sehingga sejak awal kata kerja utamanya sudah verb 3, driven. Sedangkan pasif, to be plus verb 3. Maka, disinilah perlu bantuan. Tidak lain adalah kata kerja bantu bentuk ketiga yang sepadan dengan verb 3, yaitu been. Ingatkan penjelasan sebelumnya? Jadi struktur kalimat pasif tersebut bila diuraikan begini. Subjeknya diambil dari objek kalimat aktif, yaitu a car. Karena future-nya dalam bentuk past, maka menggunakan model would, yang berarti akan. Kemudian karena bentuk perfect, maka menggunakan have untuk semua subjeknya. Sementara menjadi a car would have, titik-titik. Kemudian karena bentuk perfect, kata kerja utamanya memang sejak awalnya sudah verb 3, driven. Sedangkan pasif, to be plus verb 3. Maka, disinilah perlu bantuan. Tidak lain adalah kata kerja bantu bentuk ketiga yang sepadan dengan verb 3. Tidak lain yaitu being. Dan si pelaku he sebagai objek menjadi him. Sehingga kalimat pasifnya menjadi a car would have been driven by him. Tentunya mudah kan bila merubah menjadi kalimat negatif karena hanya menambah kata not pada would. Sehingga kalimat negatifnya menjadi a car would not have been driven by him. Tentunya mudah juga kan bila merubah menjadi kalimat interrogatif. Karena hanya menggeser would menjadi di depan subjek. Sehingga kalimat interrogatifnya menjadi would a car have been driven by him? Sekali lagi perlu diingat ya, bahwa yang dibahas kali ini adalah kalimat pasif past future perfect. Bila Anda menemui sedikit kesulitan menangkap penjelasan kalimat pasif past future perfect ini, dikarenakan kurang memahami tensesnya, saya sarankan pelajari lagi dulu 16 tenses lengkap dalam 16 video dengan penjelasan detail. Saya yakin, bila Anda kuasai 16 tenses, maka akan sangat mudah
merubah kalimat berbagai tenses menjadi kalimat pasif. Agar channel Study Mandiri semakin berkembang, mohon bantuannya subscribe, like, dan share ke teman-teman grup WA supaya pengetahuan menyebar lebih luas. Selamat belajar, terima kasih.